Oke, jadi IPv6 sebenarnya udah tahu dari lama. IPv6 itu alokasinya lebih banyak dari IPv4. Cuman kan selama ini praktikalitasnya itu kayak nggak pernah lihat, baik itu di kehidupan biasa ataupun di kantor. Rata-rata ya yang populer tuh IPv4. Nah, datang ke sini memang pengen tahu sudah sampai mana sih IPv6 ini digunakan apalagi di Indonesia, dan ada apa sih keuntungannya kalau kita ikut untuk implement IPv6, baik itu di kantor, itu benefitnya seperti apa, dan ternyata ya banyak hal baru yang saya tahu, dan mungkin ada rencana untuk coba diimplementasikan di kantor kita. Sedikit familiaritasnya, cuman dengar istilah bahwa ya IPv6 itu alokasinya lebih banyak dari IPv4, bahwa ada yang bilang bahkan kalau misalnya kita mengundi Mars dan pelan-pelan itu IPv6 nggak akan habis. Itu kan banyak banget. Nah, praktis nggak sih kalau kita implement, karena kan mungkin kalau IPv4 gampang tuh, cuman 4 segmen, 1.2, 2.3, 2.4. Nah, kalau IPv6 kan ada 8, terus ada 4 digit lah istilahnya di satu segmennya. Itu kayaknya lebih ribet gitu, dan nggak cuma 1 sampai 9, ada A sampai F. Nah, itu pengen tahu gimana sih praktikalitasnya gitu. Banyak sih, kayak misalnya ternyata ya IPv6 itu udah mulai banyak diimplement di Indonesia. Mungkin kalau saya lihat lebih banyak di akademisi ya, pasti kalau kayak di ISP ternyata mereka juga rolloutnya juga minim gitu, apalagi di perusahaan swasta kayak di kantor saya itu ya tahunnya mungkin IPv4. Bisa, karena kan ya paling ya kita bikin tahapan lah. Pertama, untungnya di kami udah punya ICE number, kita udah punya blok /24. Paling nggak kalau kemarin arahannya mungkin ambil /32 ya, kita yang kecil dulu ya, /48, karena itu kan free, nggak ada cost. Terus mungkin kita implement di lingkungan kita dulu di IT. Habis itu oke, ya mungkin kita implement di satu gedung, kemudian ke cabang-cabang. Besar banget ya, kayak kita dari awal kita dikasih tahu cara memahami IPv6 gimana, terus cara implementnya juga dikasih tahu, mulai dari ngajuin ke PUBG segala macam ya. Artinya kita nggak cuma dikasih tahu, tapi nggak dikasih tahu caranya gitu. Jadi kita emang kebantu banget namanya. Happy dengan panitianya oke, venue-nya oke, makanannya oke, materinya oke, speakernya oke. Kemudian baru kali ini juga misalnya workshop tapi hands on, terus panitia juga ready ngasih dari segi materi, terus kesiapan untuk hands on-nya itu juga oke sih. Baik, terima kasih Telmo. Nama saya Fadli Kasim, pekerjaan sebagai praktisi bidang IT. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk mengikuti acara IPv6 pada hari ini. Semoga ilmu yang saya dapatkan bisa
lebih bermanfaat lagi dan bisa diterapkan di industri atau di project nanti. Pertama, saya ingin menggali potensi dari expert-expert yang hadir pada saat ini. Mereka semua ini adalah pembawa materi yang paham tentang IT physics. Jadi saya berharap ilmu-ilmu yang mereka berikan itu bisa kita terapkan juga baik di pendidikan, di industri, ataupun bahkan di perusahaan yang saat ini mungkin saya pimpin. Dan nanti apa yang saya harapkan bisa sesuai dengan visi dan misi dari IT Physics nanti. Sebelumnya memang saya tergolong mengenal sekali tentang IP4 baik IP6, tetapi dalam implementasinya itu kurang. Ya, sehingga dengan ada pelatihan semacam ini seperti workshop, dikasih virtual, kita uji coba, ada case by case dan kuis. Nah, inilah menambah wawasan. Ternyata tidak serumit apa yang kita bayangkan, yang selama ini saya bayangkan tentang IP, penerapan IP physics itu di perusahaan, yang akhirnya kita dapat itu pada saat workshop saat ini. Dan akhirnya garis benang merahnya bahwa penerapannya itu sangat mudah sekali untuk IP physics. Salah satu dari materi itu terkait dengan otomasi desain, ya, reality yang diangkat antara log yang diambil, kemudian itu bisa diimplementasikan sebagai hasil yang bisa mensolusikan pekerjaan technical support, ya, dengan pengembangan tambahan AI di dalam sebuah desain yang tadinya itu dibawakan sama Bapak, yang akhirnya kita mengerti bahwa sebelum sebelum ada laporan bahwa ada gangguan, saya ternyata sudah bisa membayangkan, saya sudah mendapat informasi, sehingga informasi itu bisa saya langsung menelpon ke pimpinan bahwa ternyata ada gangguan misalnya di wireless, misalnya di router. Nah, inilah desain-desain inilah yang yang tidak terpikir sebelumnya, sehingga pada saat saya ikut akhirnya memperlihatkan bahwa ternyata ada AI yang bisa itu melakukan connectivity API, mengambil dari log untuk melakukan otomasi konfigurasi misalnya, ya, dan itu semua tanpa ada campur tangan dari orang, dan bisa dilakukan bahkan technical support pun yang baru memahami itu langsung tahu, tinggal copy paste yang sudah dihasilkan, dipaste mungkin di perangkat yang ingin diganti, kemudian diterapkan, akhirnya bisa running lagi. Nah, itulah yang kita harapkan mestinya. Sangat percaya sekali bahwa setelah mengikuti workshop ini, malah saya kepikiran bahwa ya kita sudah harus mengimplementasikan dulu secara lokal, dan bahkan di instansi pendidikan pun kita sudah harus mulai dari lokal. Nah, kebijakan-kebijakan yang tadinya itu ternyata menjadi kendala, itu ternyata bisa diperlihatkan setelah kita melakukan insiden dulu, dan kita bisa memperlihatkan bahwa ini adalah hal yang baik untuk bisa diterapkan. Dampaknya ini yang terjadi sih, yang saya lihat bahwa memang dampak ini kendala ya yang terjadi itu penerapannya tidak. Kalau kita menggunakan IP physics itu kadang-kadang
ada beberapa situs yang tidak bisa terbuka. Nah, kemudian akhirnya kita melakukan solusi dengan melakukan proxy, atau seperti solusi yang diberikan tadi itu, ada istilahnya bainet, mengkombinasikan antara IPv6 dengan IPv4 untuk bisa saling berkomunikasi. Nah, tetapi untuk implementasi banyak terjadi kendala-kendala tentunya di lapangan yang akhirnya tidak bisa mengakses beberapa situs setelah penggunaan dari IPv6. Alhamdulillah saya akhirnya mendapat satu tentang AI, yang mana tipe pembelajaran itu ada supervised learning yang tadi Bapak sampaikan, kemudian ini pengalaman dari saya unsupervised learning, kemudian ada juga tadi sempat try and error, kalau saya tidak sempat salah ingat itu, yang mana memang pembelajaran machine learning ini sangat bermanfaat juga untuk bisa diimplementasikan di bidang AI, apalagi di IPv6 ini. Jadi saya rasa setelah mengikuti ini peningkatan wawasan lagi itu ikut bertambah, begitu, seperti itu. Dan alhamdulillah saat ini Pak Andre juga membantu, semoga aplikasi yang dibuat itu bisa di open source kan, dan kita semua bisa menikmati dengan hasil karyanya Bapak. Siap.